Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ya, bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubay bin Abi Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf ya. Jadi Imam Syafi'i Quraisy ya, Quraisy. Dia nasabnya ketemu dengan Nabi SAW di Abdu Manaf. Ya, Abdu Manaf. Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim kakek Nabi ini punya saudara namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib, keduanya Hashim dan Al-Muttalib bermuara kepada ayah mereka itu Abdu Manaf ya. Bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim ya. Intinya Imam Syafi'i adalah satu-satunya dari 4 imam mazhab yang Quraisy ya. Dan karena dia adalah Quraisy, nenek moyang beliau adalah di Mekah ya. Akan tapi ayah beliau yaitu Idris ya merantau ke Palestina ya. Sehingga ketika dia merantau, ayah merantau di Palestina, lahirlah Imam Syafi'i di Palestina, itu di Gaza. Jalur Gaza kalau kita bilang, itu Gaza kalau bahasa Arab. Ada yang mengatakan beliau lahir di Asqalan, tapi ada yang mengatakan lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Tahun itulah wafat Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah ya. Kemudian di masa beliau masih kecil, ayah beliau sudah meninggal dunia ya. Yaitu ketika Imam Syafi'i masih berumur 2 tahun, dan ini berarti Imam Syafi'i adalah seorang anak yang yatim. Maka ketika ayahnya meninggal, akhirnya ibunya membawa dia pulang ke kampung halamannya di kota Mekah ya, tempat orang-orang Quraisy di sana. Di sanalah Imam Syafi'i kemudian belajar di kota Mekah ya, sehingga begitu cerdasnya beliau sampai ketika berusia 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. 7 tahun sudah menghafal Al-Qur'an, ini kecerdasan yang luar biasa ya. Dan ini menunjukkan bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak ya. Imam Syafi'i ayahnya tidak ada, tapi ibunya yang mendidik sehingga umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau menghafal kitab Al-Muwatta, ribuan hadis karya Al-Imam Malik. Ketika beliau berusia 10 tahun beliau sudah menghafal Muwatta, dan ini juga menunjukkan tentang cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara hal yang menakjubkan dari Imam Syafi'i adalah beliau ketika berusia 15 tahun beliau sudah diizinkan untuk berfatwa ya. Beliau sudah diizinkan untuk berfatwa, di antaranya diizinkan oleh Muslim bin Khalid Az-Zanji yang memberi ijazah kepada Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Ketika dia diizinkan untuk berfatwa, berarti dia menguasai ilmu bidang ilmu agama secara total ya. Semua ilmu agama dia kuasai ya, sehingga dia dibolehkan untuk berfatwa. Namanya orang berfatwa ditanya apa saja bisa menjawab dengan ilmu yang dia miliki. Dan ini menakjubkan, umur Imam Syafi'i masih 15 tahun. Masih 15 tahun ya. Kita tahu kita umur 15 tahun kita masih apa ya. Sampai sekarang saja kita tidak bisa dikatakan ahli fatwa secara mutlak ya. Kebanyakan dari kita hanya menguasai bidang agama, bidang ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, tidak menguasai secara keseluruhan. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala menguasai seluruh cabang-cabang ilmu, sehingga ketika usia 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Kemudian pada tahun 195 Hijriah, setelah itu beliau berangkat ke Madinah ya. Setelah itu beliau berangkat ke Madinah, kemudian berguru bertahun-tahun kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Jadi Imam Syafi'i setelah menguasai ilmu di kota Mekah, beliau ke Madinah dan belajar kepada Imam dari Hijrah, Imam Malik ya. Dari situlah berkembang ilmu hadis dari Imam Syafi'i rahimahullah, karena Imam Malik ahli hadis. Sehingga Imam Syafi'i ya, pakar dalam bidang hadis ya. Kemudian setelah itu pada 195 beliau pergi ke Baghdad. 195 berarti umur beliau sekitar 45 tahun. Beliau pergi ke Baghdad. Di daerah Baghdad, di sana banyak murid-murid Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tentu beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah karena Abu Hanifah sudah meninggal ketika beliau lahir. Beliau bertemu dengan banyak ahlul ra'yi, yaitu yang bermadzhab dengan madzhab Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau belajar di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Abu Hanifah, murid dekat Imam Abu
Hanifah, itu Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Inilah dua murid dekat Al-Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, rahimahullahu taala. Kemudian beliau menetap di Baghdad, kemudian juga beliau menulis buku di Baghdad, ya. Pada tahun 198 beliau pergi ke Mekah, kemudian setelah itu beliau balik lagi ke Baghdad, ya, sampai akhirnya beliau meninggalkan Baghdad kemudian pergi ke Mesir, ya, dan menetap di Mesir, dakwah di sana sampai akhirnya beliau terkena penyakit bawasir dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Inilah perjalanan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala.